Shalom warga kerajaan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya sukacita Allah melimpah buat kita semua. Mari kita akan siapkan hati kita sama-sama. Kesempatan hari ini kita sama beribadah kepada Tuhan. Ajak saudara, anak, istri seluruhnya kita sama-sama menikmati hadiratnya lebih lagi. Dan perlu saya ingatkan pada kesempatan ini, dalam ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi persiapkan anggur dan roti perjamuan Bapak Saudara. Dan sama-sama kita menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, Yesus terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Kesempatan ini kami boleh hampiri Engkau Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami kepadamu. Kami percaya hari ini hari kemenangan bagi kami. Hari penuh dengan sukacita bagi kami. Hari penuh dengan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan akan nama-Mu. Dimanapun setiap kami berada, kami percaya. Kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Kami bersiap Tuhan memulai di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang
bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kasih dan kebaikan-Mu bagi hidup kami. Dalam setiap langkah kami Tuhan sertai, dalam setiap perjalanan hidup kami Kau tuntun kami Tuhan. Hari ini kami percaya hidup kami selalu menyertai-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada janji seperti-Mu, tiada janji seperti-Mu Yesus. Oh, ya Masih, ini nama Selalu, ini nama Selalu, Yesus. Semua lidah berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kaulah Tuhan. Oh, biarlah Selalu, ini Selalu, ini nama Selalu, ini nama Selalu. Inamasyana yana lamayana, irinama yana masi. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ada dalam hidup setiap kami. Kau yang menuntun kami, Kau yang memegang kami, Kau selalu bersama kami. Tak pernah sedetik, tak pernah Kau tinggalkan. Kau ada bersama hidup kami.
Kami percaya Tuhan, kami ada bersama dengan Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap bergoyang bagi Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama bagi Dia. Yes. Mari sama-sama katakan. Seribu rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Ya. Terpana dan teguh aku dibuat, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Seribu rasa sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Seribu rasa hadiratnya memenuhi setiap kita. Haleluya. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya hadirat-Mu. Seribu rasa masih siap meninggikan nama Tuhan, masih mau menari bagi Tuhan. Mari bangkit terus sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari.
sukacitaku. Tuhan, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Tepuk tangan bersama-sama. Kesaku gantikan dengan pujian, karena Roh Allah di dalamku kan terus seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Biar pas memuji Tuhan, Daniel bersukacita buat Tuhan. Haleluya. Step menari buat Tuhan. Iringan gong luar biasa, nyanyian bagi Dia Raja. Denny pada drum, hormat kemuliaan bagi Dia Raja, Tuhan di atas segalanya. Sama-sama kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan ku akan menari. Mari menari bersama-sama. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan, mari gerakkan badan saudara, menari bagi Dia Raja. Haleluya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya. Sukacita kami melimpah bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan akan menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, oh pertolongan Tuhan ada pada setiap kami. Apapun keadaan hari kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Jemaat yang terkasih, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Apapun hari ini keadaan, mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato. Yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu saudara. Tapi apa yang terjadi?
terjadi terbalik, saudara. Pak Tio jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Sirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita, kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat, dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi, dia pulang jadi ateis, dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada bapak saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum. Bagus, dia bilang good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja. Saya bilang pada bapak saya, oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur. Aku mau langsung kerja saja. Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya, saudaraku. Sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk bapak saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. Pak, kamu siapa? Terima kasih. Kamu siapa? Ditempeling tuh, Pak. Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya, Pak. Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita boleh masuk dalam satu tema yang baru di bulan Juli ini adalah empowering. Arti daripada empowering adalah memberdayakan, bukan memperdayakan. Memperdayakan itu adalah memanipulasi, memanfaatkan orang untuk kepentingan kita. Sedangkan di sini adalah memberdayakan. Kita lihat bersama di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Yosua. Sebelum kita masuk dalam Yosua pasal yang pertama ini, kita perlu sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu mempersiapkan generasi. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya yang Tuhan tentukan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh yang Tuhan siapkan penggantinya, penerusnya, dan yang melanjutkan tongkat estafet. Sebut saja Rasul Paulus. Rasul Paulus, generasi berikutnya adalah Timotius. Nabi Elia, generasi penerusnya adalah Nabi Elisa. Begitu juga dengan seorang pemimpin yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu Musa. Tuhan persiapkan penggantinya adalah Yosua. Jadi Yosua ini adalah orang yang sedang dipersiapkan untuk menggantikan Musa. Memang betul Musa yang membawa bangsa Israel, yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi bukan Musa yang membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Tugas Musa adalah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan yang membawa masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua. Dan itu pun setelah Musa dipanggil oleh Tuhan. Kita akan lihat
di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Setelah Musa hamba Tuhan itu mati, Tuhan berfirman kepada Yosua anak Nun, pembantu Musa, "Hambaku Musa telah mati, karena itu sekarang bangkitlah, seberangilah sungai Yordan ini, engkau bersama seluruh umat ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, keturunan orang Israel." Di sini kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yosua adalah pembantu daripada Musa. Seorang pembantu tentu tidak bisa mengambil keputusan. Seorang pembantu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya, dalam hal ini adalah Musa. Tetapi saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Allah yang selalu ingin memberdayakan, ingin mengangkat, ingin mempercayakan banyak perkara. Dan kalau saya merenungkan sampai kepada memberdayakan, dimulai dengan kita dipilih. Setelah dipilih, kita diperlengkapi, kita diberikan dan ditambahkan dan terus untuk diperlengkapi. Setelah diperlengkapi, kita akan diberikan otoritas dan kita mulai bergerak dengan otoritas. Lalu kita dipercayakan banyak tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab itu harus dipertanggungjawabkan kepada sang pemberi otoritas, dalam hal ini adalah Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mempunyai jabatan, mempunyai banyak posisi, hari ini saudara dipercayakan banyak hal, dipercayakan harta, dipercayakan jabatan, dipercayakan apapun juga, ingat, semua itu adalah sebuah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Karenanya, lakukanlah semua dengan baik dan sadari semua bukan milik kita, semua adalah titipan daripada Sang Empunya kehidupan. Kita nggak punya kehidupan, saudaraku. Kalau suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bisa mempertahankan, karena hidup ini adalah milik Tuhan sendiri. Dan kalau kita diizinkan, itu adalah sebuah kepercayaan yang harus kita lakukan semua seturut kehendak, seturut maunya Sang Pemberi kehidupan. Karenanya lewat firman yang kita lihat hari ini, yang kita baca, yang kita renungkan hari ini, kita mulai dengan arti dari kata Yosua. Nama Yosua adalah dengan pertolongan Allah. Kita perlu sadar, apapun, bagaimanapun, siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun, kita tetap perlu pertolongan Allah. Yosua menggantikan Musa, dan saya melihat di sini ketika Yosua dalam perjalanannya menjelang masuk ke tanah perjanjian, ada satu yang menghalangi, yaitu sungai Yordan. Arti daripada Yordan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yarden. Kalau saudara pergi ke Israel, lalu saudara pergi ke sungai Yordan, di sana namanya adalah Yardenit, ya, dari Yarden. Arti kata Yarden adalah jalan yang menurun. Saya tidak tahu apa yang sedang menurun dalam hidup saudara. Mungkin keuangan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, bahkan mungkin juga pelayanan saudara yang sedang menurun. Ada sesuatu yang sepertinya menghambat, ada sesuatu yang sepertinya menghalangi langkah kita. Tapi firman Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan kepada seluruh bangsa Israel, termasuk saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan katakan, seberangi, jangan berhenti waktu hambatan itu ada. Jangan biarkan hambatan itu menghambat, membuat langkah saudara stop. Stop berdoa, stop berharap, stop untuk punya cita-cita. Karena keadaan seperti ini, karena pandemi ini nggak tahu sampai kapan berlalu. Tapi firman Tuhan katakan, seberangi sungai Yordan, seberangi segala hambatan, karena bersama dengan Tuhan, saudara dan saya cakap menanggung segala perkara. Saudara dan saya cakap untuk melewati, melintasi, dan mengatasi
setiap hambatan-hambatan yang ada. Nah, kalau saudara melihat apa yang terjadi dalam perjalanan itu, saudaraku, bukan cuma sekedar dia menyeberangi hambatan itu. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ketiga, tetap dalam Yosua pasal pertama ayat yang ketiga, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Ya, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang belantara dan dari Libanon ini sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, arah matahari terbenam akan menjadi wilayahmu. Saudaraku, janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Yang setuju bisa katakan amin. Janji Tuhan bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan ya bisa iya bisa enggak. Janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Tetapi kita sebagai orang percaya seringkali janji itu tidak kita nikmati. Seringkali janji itu tidak terrealisasi, tidak terwujud dalam hidup saudara dan saya. Kenapa, saudaraku? Mungkin kita cuma sekedar percaya akan janji, tapi kita tidak pernah melangkah. Dalam hal ini Tuhan perintahkan kepada Yosua, Tuhan ingatkan kepada Yosua, Tuhan ingatkan kepada setiap saudara dan saya, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Artinya, kita bukan cuma sekedar percaya. Dibutuhkan satu usaha, dibutuhkan satu perjuangan, dibutuhkan satu semangat, dibutuhkan satu tekad untuk melangkahkan kaki. Memang betul perjalanan itu tidak semua berjalan mulus. Tuhan tidak pernah berkata bahwa ikut Tuhan itu bebas hambatan, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji, Dia selalu menyertai saudara dan saya. Dia berjanji, saudara dan saya akan dimampukan kalau kita mau tetap melangkah. Setiap tanah, setiap daerah yang diinjak oleh telapak kaki. Mungkin hari ini kalau saudara merenungkan, jika Yosua dan orang Israel waktu itu, dia merasa ragu, dia merasa hambatan besar, dia merasa bahwa kalau dia masuk ke daerah ke tanah perjanjian, artinya dia harus berperang, harus bertempur, mampukah dia? Tapi ingat, saudara, Yosua sebelumnya, waktu di daerah padang gurun Paran, waktu itu Musa memerintahkan 12 kepala suku Israel. Kita tahu Yakub anaknya 12, dan 12 anak itu, nama-nama itu mewakili 12 suku Israel. Dan di antara 12 suku itu ada 2 nama, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudara ingat, 12 diutus untuk mengintai, untuk memata-matai, untuk mensurvei daerah yang akan mereka masuki. 10 orang pulang dengan cerita yang negatif. Wah, kita ini seperti belalang, musuh kita itu seperti raksasa tinggi besar, kita gak mungkin bisa untuk masuk. Belum masuk, mereka sudah melihat diri mereka. Tapi Yosua dan Kaleb melihat bahwa pasti bisa masuk. Kenapa? Karena mereka tahu ada Tuhan yang menyertai mereka, yang jauh lebih besar daripada musuh yang sedang mereka akan hadapi. Karenanya, apapun yang menjadi hambatan di depan saudara, cara pandang kita mempengaruhi kemenangan. Kalau saudara melihat segala sesuatu dengan sudut pandang saudara, kalau saudara melihat diri saudara dibandingkan dengan lawan dan musuh saudara, saudara akan melihat dirimu seperti belalang. Tapi waktu engkau tahu bahwa siapa yang menyertai saudara dan saya, kita punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kita punya Tuhan yang baginya tidak pernah ada kata mundur. Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Janjinya selalu ditepati. Karena itu pegang janji Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pastikan bukan saudara meraih kemenangan. Kemenangan Tuhan sudah Yesus berikan pada kita. Yang perlu kita kerjakan adalah mempertahankan kemenangan. Di sini saya sangat tertarik
Dikatakan dari padang belantara dan dari Libanon ini sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, arah matahari terbenam akan menjadi wilayahmu. Tuhan adalah Tuhan yang ada batasannya. Memang kuasanya tidak terbatas, tapi Tuhan itu segalanya terukur. Dia tidak ngawur, dia tidak asal ngomong. Segala sesuatunya terukur. Ini merupakan gambaran kita sebagai anak Tuhan. Biarlah hidup saudara dan saya itu bukan ngawur, terukur. Segala sesuatunya perlu diperhitungkan. Segala sesuatunya ada batasan. Segala sesuatunya ada bingkai yang jelas. Sehingga mana di luar wewenang kita, mana yang masih wewenang kita, mana yang di luar daripada apa yang kita boleh kerjakan, mana yang boleh kita kerjakan, dan seterusnya. Karenanya biarlah apa yang kita dengar pada hari ini, tetap kita harus percaya bahwa tanah perjanjian sudah Tuhan siapkan. Sekarang persoalannya bagaimana bangsa Israel dalam pimpinan Yosua bisa memasukinya. Butuh perjuangan, butuh sesuatu. Dan ingat saudaraku, kita memasuki satu daerah yang baru untuk menduduki. Artinya kita harus siapkan orang setempat, penduduk setempat pasti berusaha mempertahankan setiap jengkal tanah yang akan diduduki. Dalam hal ini bangsa Israel harus siap berperang. Kalau saudara sadari, hidup saudara dan saya ini ada dalam peperangan. Memang betul kita tidak berperang secara fisik. Peperangan itu ada di dalam pikiran kita. Waktu saudara menghadapi tawaran, waktu saudara menemukan kesempatan, waktu saudara diberikan satu hal yang kadang-kadang membuat kita tertarik mungkin karena untungnya besar, tertarik karena itu kita sukai, tertarik karena itu sesuatu yang pasti dapat kita membahagiakan kita. Dalam pikiran kita mungkin seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, Roh Kudus yang ada di hati kita mengingatkan saudara, jangan lakukan itu berbahaya, itu dosa, nanti kamu akan menderita, kamu akan sengsara, dan seterusnya. Waktu hal itu terjadi, ada satu peperangan di pikiran kita, antara terima atau tolak, katakan tidak atau katakan iya. Karenanya saudaraku, kalau saudara biasa hidup dituntut oleh keinginan daging saudara, saudara akan mudah menemui penyesalan di dalam hidup ini. Tetapi Alkitab katakan dalam ayat yang kelima, tidak seorang pun akan bertahan menghadapimu sepanjang hidupmu. Jadi bukan berkelebihan kalau kita dikatakan saudara dan saya, kita ini lebih daripada pemenang. Karena biasanya pemenang tidak seumur hidup. Pemenang mungkin dalam batas umur tertentu, dalam batas waktu tertentu, dia menang. Setelah itu mungkin lawannya lebih hebat, atau lawannya lebih muda, atau lawannya mungkin lebih kuat, dan seterusnya. Sehingga kemudian kemenangan yang ada di tangan saudara berpindah tangan kepada orang lain. Tetapi di sini Tuhan katakan bahwa tidak seorang pun akan bertahan menghadapimu sepanjang hidupmu. Artinya seumur hidupmu ada satu janji kemenangan yang Tuhan janjikan. Sehingga itu merupakan alasan saudara dan saya, kita bukan pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan, demikian juga aku menyertaimu. Ya, meskipun Musa gagal masuk ke tanah perjanjian, tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai Musa, tidak mungkin Musa mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, dikejar oleh pasukan Firaun, tidak akan mungkin mampu. Dalam perjalanan tidak akan mungkin mampu. Bayangkan itu di padang gurun, bagaimana mungkin bisa memberikan makanan jutaan orang. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana sibuknya kalau harus dipersiapkan seksi konsumsi, memberi makan jutaan orang. Ya, sehari 3 kali makan. Belum lagi bagaimana mandinya. Ya, yang anak punya anak kecil, kebutuhannya dan segalanya, termasuk alas kaki mereka. Ya, mungkin tidak pakai sepatu, ya semacam sendalnya lah.
Bagaimana mungkin selama 40 tahun tidak mengganti ukuran sedangkan tidak ada toko di sana? Saudara bisa bayangkan jutaan orang itu harus dikasih makan, sandang, pangan. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, tidak mungkin Musa dapat dan mampu untuk bisa membawa jutaan orang keluar dari Mesir masuk ke padang gurun. Meskipun Musa tidak berhasil membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dia mempersiapkan, dia memberikan satu penugasan kepada Yosua, dan Yosua yang melanjutkan untuk membawa bangsa ini bukan cuma sekadar keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, tapi saudaraku, sayang, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga yang benar-benar masuk ke tanah perjanjian adalah mereka yang usianya di bawah 20 tahun. Mereka yang lahir di padang gurun, bukan asli dari Mesir. Kalau yang asli dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Jangan kecil hati, saudara. Hari ini mungkin saudara sedang berada di padang gurun. Sepertinya segala sesuatunya kurang, segala sesuatunya kering, segala sesuatunya membosankan, segala sesuatunya sepertinya itu saja, segala sesuatunya sepertinya tidak ada kemajuan, segala sesuatunya sepertinya saudara sudah berdoa kepada Tuhan, tidak ada pertolongan rasanya tidak ada campur tangan Tuhan. Saya mau katakan pada saudara, Tuhan bukanlah Allah yang bekerja setengah-setengah. Kalau hari ini mungkin hatimu menjauh daripada Tuhan, kalau hatimu mulai kecewa kepada Tuhan, hari ini jangan tunda besok. Ubah hati saudara, katakan sama Tuhan, Tuhan engkau tidak pernah salah, aku yang salah. Aku hari ini mau ambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikuti engkau, untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan aku akan melihat tanah perjanjian sudah ada di depan mataku. Karenanya saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau sepanjang hidupku. Pastikan saudara pegang akan janji Tuhan, karena dia tidak pernah lalai. Ya, kelihatannya lambat, dia tidak pernah terlambat. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-6, ini ayat yang perlu kita perhatikan dengan sungguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkau akan memimpin bangsa ini. Jadi Tuhan bicara kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati, karena Tuhan sedang memberikan satu kepercayaan, sedang mempercayakan atau memberdayakan orang yang bernama Yosua ini. Dari tadinya cuma sekedar pembantu Musa, sekarang menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar untuk mewarisi negeri yang aku janjikan kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mengapa Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu? Sering kalau kita berpikir, kita sudah ikut Tuhan, kenapa masih ada hambatan, masih ada orang yang benci pada kita, masih ada orang yang berniat jahat, yang menghalangi mungkin bisnis, usaha, kerjaan kita. Mungkin kita sudah bekerja sungguh-sungguh, tetapi bos di kantor mem-PHK kita misalnya. Atau kita sudah coba berbuat baik pada seseorang, tetapi balasan yang kita terima ada sesuatu yang menyakitkan. Atau kita sudah banyak melakukan di dalam pelayanan, tapi sepertinya hambatan di dalam rumah tangga maupun pekerjaan sepertinya tidak pernah berhenti. Karenanya Tuhan tidak pernah berjanji. Lewat kesempatan ini saya ingatkan, Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan bebas hambatan. Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan kau bebas masalah. Tuhan tidak pernah berjanji kalau engkau ikut Tuhan semua berjalan mulus rata, ya. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagian kita adalah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kenapa hati kita kuat dan teguh? Karena kita punya iman, kita punya pengharapan, dan kita punya kasih. 3 hal ini yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13,
Di sana dikatakan ada 3 hal yang penting: iman, pengharapan, dan kasih. Kalau saudara punya iman dan pengharapan, bagaimanapun mentoknya saudara, seperti ibaratnya saudara mentok kepada tembok, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau saudara punya pengharapan, saudara tahu tembok ini memang tidak bisa ditembus, tapi aku bisa melompati tembok ini. Memang gunung ini terlalu besar, tapi aku bisa berjalan memutar untuk meneruskan perjalananku sampai ke seberang. Saudaraku yang amat sangat dikasih oleh Tuhan, tetaplah percaya bahwa hambatan dan segala sesuatu kadang Tuhan izinkan terjadi. Bagian saudara dan saya adalah kuatkan iman saudara. Raja Daud waktu menghadapi suatu keadaan di mana kota Siklak itu terbakar habis. Dia seorang raja, dia punya otoritas, punya pasukan, punya wewenang, punya senjata. Dia bisa perintahkan segala sesuatu. Tetapi waktu dia mengalami seperti itu, yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Dia minta petunjuk daripada Tuhan. Dan hal yang penting, Alkitab mencatat waktu itu, anak istrinya ditawan, kotanya dibakar, yaitu kota Siklak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia menguatkan imannya, dia memperkuat imannya. Saudaraku, seringkali waktu kita menghadapi keadaan yang berat dan sukar, justru kadang-kadang kita izinkan iman kita menjadi lemah. Lewat apa? Lewat kekecewaan. Lalu kita mulai merenungkan, saya sudah menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan, saya sudah menghabiskan uang saya untuk memberikan persembahan, saya sudah lakukan ini, saya sudah habiskan waktu untuk berdoa. Lalu kita mulai ingat apa yang kita sudah berikan. Lewat kesempatan ini saya mau ajar saudara, kalau saudara mudah menjadi orang yang kecewa, belajar melupakan apa yang saudara sudah beri. Apakah itu saudara sudah beri kepada suamimu, beri kepada istrimu, beri kepada orang tuamu, beri kepada anakmu, beri kepada tetanggamu, beri kepada orang lain, beri kepada teman baikmu. Belajar lupakan itu semua, dan saudara belajar mengingat apa yang kita sudah terima. Baik yang kita sudah terima dari Tuhan, kita sudah terima dari pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Waktu saudara belajar mengingat kebaikan yang saudara sudah terima, saya percaya saudara akan tetap bisa hidup bebas daripada kekecewaan. Saya mau katakan, manusia semua boleh kecewa, semua bisa kecewa. Kita masih punya perasaan, tetapi kekecewaan itu menguasai hidup kita atau tidak, itu kita yang menentukan. Sekali lagi, setiap manusia bisa saja kecewa. Namanya manusia masih punya perasaan. Tapi apakah kekecewaan itu menguasai bahkan membelenggu kita atau tidak? Itu kita yang menentukan. Hari ini saudaraku, pilih hidupmu untuk biarkan kekecewaanmu saudara gantikan dengan ucapan syukur karena saudara menerima semua kebaikan dari orang-orang di sekeliling hidup saudara. Saya mau katakan saudaraku, hidup saudara dan saya ini tetap disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Kalau saya merenungkan selama pelayanan saya yang sudah puluhan tahun ini, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, saya mengembalakan sudah 21 tahun lebih, ya saudaraku. Dan kalau dari awal pelayanan mungkin sudah 33 tahun sudah, ya, 33 tahun. Dan saya boleh tetap melihat bagaimana Tuhan menyertai. Selama beberapa bulan ini harus tinggal di rumah, nggak boleh keluar, ya, apalagi ke gereja atau kemana, harus tinggal di rumah. Tapi saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tuhan menggerakkan, memakai dan memberkati jemaat Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari ada yang kirim makanan, kirim buah-buahan, ya, kirim segala macam. Saya percaya semua karena dari Tuhan. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, saya tidak bisa membalas satu persatu, tapi lewat kesempatan ini selain saya ucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang sudah memperhatikan keluarga kami, juga saya percaya apa yang saudara lakukan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia, karena Tuhan sanggup membalas lebih daripada apa yang saudara sanggup berikan.
Karenanya saudaraku, lewat ibadah pada hari ini, tetaplah percaya. Kenapa saudaraku? Kita harus menjaga hati kita kuat, teguh. Dan saya lanjutkan kepada ayat yang ke-7. Namun kuatkan dan sungguh-sungguh teguhkan hatimu. Berhati-hatilah untuk bertindak sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan hambaku Musa kepadamu. Jangan berbelok ke kanan atau ke kiri, supaya engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Saudaraku, di sini dikatakan, tadi sudah dikatakan kuatkan dan teguhkan, dan ayat yang ke-7 ini Tuhan bukan cuma sekadar mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, tapi di sini dikatakan dengan sungguh-sungguh. Artinya nggak boleh kita asal ataupun ya tidak segenap hati. Kenapa? Saya katakan ini hal yang penting. Karena di tengah pandemi ini, di tengah tantangan hidup yang semakin berat ini, orang banyak yang sudah kehilangan kesegenap hatian mereka. Mereka melakukan segala sesuatu tidak dengan segenap hati lagi. Mereka melakukan dengan tugas. Bahkan saya melihat beberapa orang kan berdoa karena memang nggak ada kerjaan lain, ya ada di beberapa bulan di rumah, nggak ada kegiatan lain. Yang ngapain? Ya udahlah berdoa. Saudara pun kasih Tuhan, jangan jadikan berdoa karena untuk sekedar mengisi waktu saudara. Jadikan berdoa itu sebagai sesuatu karena saudara ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, ingin menyatakan syukur dan terima kasihmu kepada Tuhan. Karenanya saudaraku, di sini dikatakan dengan sungguh-sungguh menjaga hati kita. Hati kita ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dibelokkan. Ya, tadinya cinta bisa menjadi benci dalam waktu yang sangat singkat. Yang tadinya benci bisa berubah menjadi cinta. Ya, begitu juga antara kita dengan Tuhan. Kita saat ini mengasihi Tuhan, bisa saja sekejap hati kita diubahkan. Begitu juga waktu hati kita kecewa, lalu saudara membiarkan hatimu dijamah oleh Tuhan. Sekejap pun Tuhan sanggup ubah hatimu untuk kembali mengasihi Tuhan. Karenanya hati-hati dengan hati kita. Dikatakan jangan berbelok ke kanan atau ke kiri. Orang yang mudah berbelok ke kanan atau ke kiri, dia tidak tahu tujuannya. Dia meraba-raba. Enaknya kayaknya ke kanan ya. Kayaknya kurang bagus ini, salah saya, mestinya ke kiri. Orang yang tidak tahu tujuannya mudah untuk berbelok-belok, mudah untuk mengalihkan arah perjalanan hidupnya. Dan orang yang mudah berbelok-belok itu orang yang tidak fokus. Orang yang tidak fokus, motivasinya tidak murni. Motivasinya cuma cari untung saja. Mana yang lebih menguntungkan, dia akan ikut orang itu. Saya mau katakan saudaraku, Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau engkau mau ikut aku, pikul salib dan sangkal diri, dan ikutlah aku. Memang harus ada salib yang saudara dan saya harus pikul. Ada penyangkalan diri, sesuatu yang tadinya menjadi sesuatu kesukaan kita, sesuatu yang kita biasa nikmati. Tapi waktu saudara ikut Tuhan, saudara tahu itu nggak berkenan, saudara tahu itu harus saudara tinggalkan. Bagian kita adalah kita menyangkal apa yang dahulu kita sukai. Dan orang yang suka belok-belok, belok ke kanan, belok ke kiri, dia tidak tahu batasnya. Ya, bayangkan kalau seorang sedang bermain bola, tidak ada gawang, tidak ada garis, dia mengejar bola, menendang bola, mengejar bola, menendang bola. Dia tidak pernah mencetak gol karena tidak ada gol dalam hidupnya. Dia nggak tahu bola itu in atau out. Dia nggak tahu ini keluar atau dia berjalan pokoknya asal mengejar bola, menendang bola. Bukankah dalam hidup kita sehari-hari di sekeliling kita banyak orang mengejar segala sesuatu tiap hari? Apakah yang dikejar uang? Apa yang dikejar itu hobi? Apa yang dikejar itu jabatan? Apa yang dikejar itu sesuatu yang dia sukai? Apa yang dikejar itu cita-cita? Apa yang dikejar adalah program yang selama ini dia susun tanpa tahu goalnya. Tetapi orang yang tahu goalnya, tahu tujuan hidupnya, dia tidak mudah untuk berbelok ke kanan maupun ke kiri. Kalau hari ini engkau menjadi orang yang suka bimbang dan ragu, mari saudaraku,
jangan-jangan kita tidak mengerti akan tujuan hidup kita. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Lalu janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini dengan mulutmu. Perkatakan Taurat dengan mulutmu. Artinya Taurat bukan cuma sekedar dibaca dalam hati. Perkatakan, ucapkan. Melainkan renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada dua hal yang menjadi ujung daripada apa yang Tuhan janjikan. Saudara menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Berhasil atau sukses itu bukan dengan berapa banyak harta yang saudara kumpulkan. Keberhasilan di dalam Tuhan yang dimaksud adalah usaha kita senantiasa mencari kehendaknya. Dan setelah kita mengetahui kehendak Tuhan, kita berhasil untuk melakukan. Ketika kita berhasil untuk melakukan, ada hambatan, jangan berhenti, tetapi menyelesaikannya. Karenanya Tuhan Yesus katakan, makananku adalah mencari kehendak Bapa dan melakukannya serta menyelesaikannya. Mungkin hari ini saudara sedang berada di dalam hidup benar. Engkau sudah melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Kau melayani Tuhan dengan sungguh. Kau sudah hidup jauh, tinggalkan dosa. Engkau sudah hidup sungguh dan benar. Mari, perjalanan kita belum selesai. Kita masih diizinkan tinggal di dunia ini. Selesaikan sampai garis akhir. Karena Tuhan melihat bukan bagaimana saudara hebat di garis start, tapi bagaimana saudara bisa menyelesaikannya sampai ke garis finish. Saya sangat yakin dan percaya keberhasilan daripada Tuhan akan mendatangkan keberuntungan. Ya, engkau perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah saudaraku yang kasih Tuhan, keberuntungan ini, maksud daripada keberuntungan ini adalah mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Saya ulang sekali lagi. Yang dimaksud dengan keberuntungan ini adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Ya, saudaraku, seringkali saudara kasih Tuhan, seringkali yang kita senangi bukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Seringkali yang kita sukai, seringkali yang kita nikmati hari-hari ini belum tentu mendatangkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan, dan itu adalah sebuah keuntungan. Nah, saudaraku, kita sekarang akan melihat bahwa ada yang mendatangkan keuntungan tapi ruginya lebih banyak. Ya, ada sesuatu yang saudara mungkin kejar, mungkin apakah itu tawaran pekerjaan, apakah tawaran sebuah proyek, ataupun tawaran join bisnis daripada temanmu yang kelihatannya mendatangkan keuntungan. Tapi kalau saudara nggak jeli, kalau itu bukan kehendak Tuhan, akan mendatangkan kerugian. Dan kalau saudara kalkulasi antara untung yang saudara dapatkan, tapi saudara lupa memperhitungkan ruginya, pasti ruginya jauh lebih besar. Nama baik saudara akan tercemar, waktu saudara akan hilang. Bahkan kalau saudara harus berurusan dengan hukum, itu akan merusak bukan cuma nama saudara sendiri, tapi nama keturunan kita. Tapi untuk saudara hidup benar di dalam Tuhan, percayalah, saudara akan mendapat kebaikan. Karenanya firman Tuhan bukan asal-asalan. Firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Dia katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan tidak pernah merencanakan masa depanmu hancur dan bangkrut. Tuhan tidak pernah merencanakan masa depanmu suram, ya, namamu hancur, bukan. Tuhan merencanakan nama saudara tetap harum. Saudara akan menikmati hari depan yang penuh pengharapan, dan anak cucu saudara perkasa di bumi. Tuhan memberkati. Tetap kuat di dalam Tuhan, dan biarlah hidup saudara mau dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang suka memberdayakan supaya kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan lewat hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin.
Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, di rumah pun saudara masih bisa melakukan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur yang sudah saudara siapkan lagi. Kita mengangkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita merenungkan bagaimana Tuhan sudah membiarkan hidupnya hancur, menderita di atas kayu salib. Bahkan darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik. Dan satu hal, dia memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya buat ganti saudara dan saya. Karena pada malam terakhir sebelum ia disalibkan, dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecahkannya roti itu lalu dibagikan kepada para muridnya, seraya ia berkata, "Ini tubuhku yang dipecahkan dan dibagikan bagi kamu semua, lakukanlah senantiasa sebagai peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Selesai membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan dan setelah mengucap syukur atasnya, dia katakan, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bukan cuma sekedar menyelamatkan saudara, tetapi Tuhan lewat Yesus Kristus, dia ingin memberdayakan kita. Siapapun saudara, apapun latar belakangmu, latar belakang pendidikanmu, latar belakang status sosialmu, setiap saudara, asal saudara mau, asal saudara memberi hatimu terbuka, Tuhan akan memberdayakan. Dia akan memakai saudara dari orang-orang yang sederhana untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karenanya, jangan pernah melihat dirimu kecil. Pandang Tuhanmu yang besar, yang lebih besar daripada masalahmu. Karenanya, saat ini kalau saudara sedang dalam pergumulan, ingat, dia sanggup menjamah, memulihkan, memberkati, menolong saudara. Karenanya saudaraku, jangan biarkan masalah menghambat. Jangan biarkan sungai Yordan menghambat langkahmu untuk meraih tanah perjanjian. Sungai Yordan bicara tentang segala sesuatu yang sedang menghambat hidupmu hari-hari ini. Bersama dengan Tuhan, saudara akan meraih janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Shalom warga kerajaan, bersyukur bahwa kita masih boleh beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Namun seperti kita tahu bahwa saat ini adalah saat masa sukar untuk setiap daripada kita. Namun tetap ingat bahwa Tuhan Yesus pun mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap bersukacita dan juga berbahagia dalam segala kondisi. Sebagai bentuk ucapan syukur kita, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki dengan hati yang bersukacita. Warga kerajaan, bagi Anda yang sudah menyiapkan persembahan, silakan transferkan persembahannya ke rekening yang sudah tersedia di layar kaca masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap penyediaan dan juga berkat yang telah kami terima daripada Engkau. Kami saat ini hendak memberi ya Tuhan, pemberian yang kami beri dengan sukacita kepadamu. Kami kumpulkan ini Tuhan sebagai alat bagi Engkau memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dengan hati yang bersukacita kami berikan semua persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Langit menceritakan Tuhan. Dalam kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, kuat kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak
Raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Cita-cita kita melimpah hari ini. Dalam tatamu Tuhan, dalam kemuliaan tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Biar musik meninggikan Tuhan, memuji Dia Raja. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Dahsyat Tuhan. Angkat saat ini kedua tanganmu. Terimalah segala berkat, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan menyertai saudara, sehingga saudara dilindungi daripada setiap sakit penyakit, dan penyakit sampar tidak akan mendekat di dalam kemahmu. Semua pekerjaanmu akan Tuhan buat menjadi berhasil. Rumah tanggamu diberkati, kebutuhanmu tercukupi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua kita bersuka cita. Hari ini Tuhan sertai kita semua sepanjang hari dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Dan Rajaku menari, sambil memujimu pun menari, bawa sukacitaku Tuhan. Oh, dan Tuhan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu pun menari, bawa sukacitaku Tuhan. Oh, dan Tuhan menari, Rajaku menari, sambil memujimu menari, bawa sukacitaku Tuhan. Oh, dan Tuhan menari, untuk bersuka cita. Haleluya. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Anugerahnya menyertainya bagi kita. Biar singkat tetap memuji Tuhan, menari buat Tuhan. oh, dan Tuhan menari, Singkat menari bagi Tuhan. Haleluya.
sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua.